Pagi itu terlihat sebuah acara barbeque yang diadakan sekelompok gangster. Kelompok gangster ini diketuai seorang pria bernama Norem. Salah satu gangster itu bernama Bull yang sedang bermain air bersama anaknya bernama Aiden. Tak berapa lama, Bull dipanggil oleh Norem untuk meminta penjelasan soal dirinya yang dicurigai berselingkuh. Norem mendapat aduan dari putrinya bernama Gemma yang sekaligus istri Bull, yang mana artinya Norem si ketua gangster ini adalah mertua Bull. Bull menegaskan bahwa itu tidak benar dan itu semua hanyalah karangan Gemma yang pembohong. She's my daughter before your wife. What's your fucking master? Bull merasa dipermalukan oleh sang mertua di depan rekan-rekannya sesama gangster. Bull sangat kecewa dengan perlakuan istri dan mertuanya yang akhir-akhir ini sering merendahkannya. Diketahui, Bull bekerja sebagai anggota kriminal yang sangat sadis bersama rekannya bernama Marco, Gary, dan Clive yang dipimpin langsung oleh Norem sang ayah mertua. Keesokan harinya, kelompok Bull mendatangi perusahaan rumah potong hewan untuk melakukan sebuah aksi kriminal. Terlihat Norem bersama salah satu anggota berada di ruang pemilik pabrik untuk melakukan negosiasi. Namun Bull tidak sabar menunggu terlalu lama. Ia pun mengambil pisau lalu masuk ke ruangan. Ternyata Norem meminta bos pemilik perusahaan untuk menandatangani sebuah surat di mana Norem meminta agar ia diperbolehkan memasukkan hewan untuk dipotong di sini dan didistribusikan sesuai arahannya. Sang pemilik pabrik pun menolak karena itu akan merusak reputasi usahanya. You just accept the animals I send you. You send the meat to where I tell you. It's a no-brainer. Sign it. No. I'll lose everything if I'm found out. Norem terus memaksa, namun tetap saja ditolak. Hingga kemudian inilah yang terjadi. You right-handed? Mau tak mau si pemilik usaha pun akhirnya mau menandatangani surat itu. Dalam perjalanan pulang, Bull menanyakan kenapa Gary tidak ikut, padahal biasanya ia selalu dilibatkan dalam setiap aksi. Norem hanya diam. Begitu juga dengan kedua rekannya yang terlihat membisu, seolah mereka sedang menyembunyikan sesuatu dari Bull. Malam hari saat pulang, ia melihat mobil Gary terparkir di depan rumahnya, yang mana ternyata Gary dan Gemma sedang berada di dalam dan terlihat baru selesai melakukan perbuatan terlarang. Rupanya selama ini Gemma telah berselingkuh dengan Gary. Tak lama setelah Gary pergi, Gemma terkejut melihat Bull yang sudah berada di dalam rumah. What the fuck? Bull, what are you doing? Have you been here the whole time? Namun Bull pura-pura tidak tahu perbuatan istrinya bersama Gary. Ia pun langsung naik ke kamar Aiden dan terlihat begitu terpukul dengan perselingkuhan istrinya bersama rekannya sendiri. Esok harinya, Norem bertemu dengan Bull. Tapi pertemuan ini bukan membahas urusan pekerjaan, melainkan membicarakan soal rumah tangga Bull bersama Gemma yang sudah di ujung tanduk. Norem mengatakan kalau Gemma putrinya tak ingin lagi hidup bersama Bull dan terang-terangan akan memilih Gary. She doesn't want to be with you anymore. She wants to be with Gary. Bukan itu saja, Gemma ingin Bull segera angkat kaki dari rumahnya. Bayangkan saja bagaimana sakitnya perasaan Bull setelah diselingkuhi. Ia juga dipaksa meninggalkan rumahnya sendiri. Bull sebenarnya telah lama merasakan perlakuan buruk dari istri dan juga ayah mertuanya itu. Lalu Bull pun mengatakan bahwa ia tak mempermasalahkan hubungan Gemma dan Gary. Ia juga siap angkat kaki asalkan Aiden anaknya ikut bersamanya. Don't care about Gary. Good. In that case, let the boy. That's not gonna. I want him. She can do what she wants. She have to. Situasi ini pun membuat Bull merasa tertekan. Di satu sisi, ia tak ingin berpisah dari Aiden, sementara Norem tidak akan mengizinkan Bull membawa putranya itu. Meskipun gelisah, Bull berusaha bersikap tenang di depan Aiden. Ia tak ingin putranya itu mengetahui permasalahan yang terjadi. Setelah memandikan Aiden, Bull mendengar suara bel pintu berbunyi. Setelah dibuka, ternyata yang datang itu adalah Marco dan Clive. Mereka datang untuk mengajak Bull ke pekan raya. Namun Bull menolak karena ia ingin di rumah bersama Aiden.
Namun setelah mengetahui mereka diperintah oleh Norem, Bull pun akhirnya bersedia ikut tanpa menaruh rasa curiga sedikit pun. No one wants to see you. All right, I'll see you in a bit. He said we should take you. Sesampainya di pekan raya, Bull mengajak Aiden bermain di salah satu wahana sembari menunggu kedatangan Norem. Setelah bertemu, Norem meminta Marco dan Clive membawa Aiden bermain. Sementara Norem mengajak Bull menaiki sebuah wahana untuk membicarakan urusan pekerjaan. Saat menaiki komedi putar, Norem terlihat bersikap dingin dan tak banyak bicara. Di sini Bull mulai merasakan firasat buruk. Kemudian Norem memintanya untuk melihat ke bawah, di mana terlihat Gemma dan Gary membawa Aiden masuk ke dalam mobil. Seketika Bull pun tersadar bahwa ia telah dijebak oleh sang mertua yang ingin memisahkannya dengan putranya itu. Tentu Bull sangat kecewa dan mencoba melawan, namun ia tak mampu berbuat apa-apa setelah Norem mengancamnya dengan sebuah senjata. Saat turun ke bawah, Bull sangat murka dengan Marco dan Clive yang ikut mengkhianatinya, dan ia bersumpah akan menghabisi mereka semua. Ia juga mengungkapkan kemarahannya pada Gary yang telah menghancurkan dirinya. Namun ia memastikan akan melakukan pembalasan. Gary hanya tersenyum dan membuat Bull semakin murka dengan mengeluarkan kata-kata hina soal istrinya. She's probably fucked every man you know. Norem pun seketika emosi karena tak terima putrinya dihina. Pada akhirnya, Bull pun dimasukkan ke dalam bagasi dan dibawa ke suatu tempat. Sorry, Bull. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, Norem dan anak buahnya sampai di lokasi yang jauh dari pemukiman. Mereka mengeluarkan Bull dari bagasi dan membawanya masuk ke sebuah mobil van bekas dengan tangan terikat. Tak lama, Gemma pun sampai di sana dan langsung memukul Bull. Bull sempat berucap bahwa suatu saat ia akan menghabisi mereka semua. Setelah itu, Norem pun memerintahkan mengambil bensin, di mana ternyata Norem dan Gemma bukan hanya sekedar ingin memisahkan Bull dari anaknya, melainkan telah menyusun rencana untuk menghabisi Bull. Go get the petrol. Tanpa rasa kasihan, Bull pun diperlakukan begitu hina, layaknya seekor binatang oleh istri, mertuanya, dan juga rekan-rekannya selama ini. Bahkan Gemma terlihat begitu bersemangat ingin segera menghabisi suaminya itu. Dan ternyata semua ini adalah keinginan dari Gemma yang ingin Bull lenyap selamanya. Singkatnya, mereka pun menyaksikan mobil van itu terbakar bersama Bull yang terikat di dalamnya. Bahkan Gemma belum merasa puas sebelum melihat tubuh suaminya itu terbakar. Melihat kobaran api, Aiden pun keluar dari mobil, di mana secara bersamaan Bull yang masih hidup terlihat keluar dengan memanggil-manggil Aiden putranya. Aiden pun secara jelas melihat sang ayah tercinta terbakar. Tak ingin membuang waktu, Norem pun mengambil senjata dan langsung menghabisi Bull. Kita berpindah ke 10 tahun berikutnya, di mana terlihat seorang pria sedang menunggu jemputan. Tak lama ia masuk ke dalam mobil, yang mana ternyata pria itu adalah Bull. Entah bagaimana caranya Bull masih bisa selamat dari peristiwa mengerikan itu. Di dalam mobil, Bull menerima sebuah senjata yang telah ia pesan sebelumnya. Bull tampaknya ingin menepati janjinya untuk menghabisi mereka semua. Dan setelah sampai di suatu tempat, Bull turun dari mobil dan berjalan ke sebuah bengkel. Di sana ia langsung menghabisi salah satu anak buah Norem. Setelah itu, Bull mendatangi rumah pengasuh Aiden sewaktu kecil bernama Cheryl dan suaminya bernama Ollie. Bull duduk dengan tenang menunggu kedatangan Cheryl, sementara Ollie suaminya telah ia buat tak berdaya. Tak lama Cheryl pun datang dan terkejut melihat suaminya terikat lakban di atas kursi. Ia semakin terkejut saat mengetahui Bull ada di rumahnya. Saking terkejutnya,
sampai membuat Cheryl tak mampu bicara melihat Bull yang kini masih hidup. Long time no see. Bull meminta Cheryl mengatakan di mana alamat Gemma yang baru. Cheryl mengatakan tidak tahu karena ia telah lama tidak bertemu dengan Gemma. Bull yang tidak percaya pun berdiri dan langsung menghabisi oli suaminya. Karena Cheryl tetap tak mau mengaku, ia pun tak luput dari kebrutalan Bull dan membuatnya ikut tewas seketika. You have no idea. Kabar tewasnya Oli dan Cheryl pun sampai di telinga Gary, dan seketika ia berangkat untuk memberitahu Norem. Okay, Gary. Tell me. Cheryl's dead, Mom. Di sini mereka tidak berpikir bahwa itu adalah perbuatan Bull, dan mereka menduga ini murni korban aksi perampokan. Kemudian sore harinya, Bull berkendara menuju suatu tempat. Ia terlihat menemui seorang anak remaja bernama Adam. Bull meminta Adam segera pulang memberitahu ayahnya bahwa seorang pria bernama Bull telah kembali, dan ia juga meminta Adam untuk memberitahu sang ayah untuk segera menemui Bull di tempat ini. Go home and tell your dad Bull's here. Adam pun segera pulang untuk memberitahu ayahnya, yang ternyata Adam ini adalah anaknya Marco. Marco dan sang istri tidak percaya itu adalah Bull, karena Marco secara jelas melihat Bull telah tewas 10 tahun lalu. Bahkan ia adalah salah satu pelaku yang menghabisinya. Karena merasa penasaran, Marco pun menelpon Norem untuk memberitahu hal ini. I'm going now. It's Ollie and Cheryl. Dead. Setelah itu, Marco mengambil pisau dan bersiap menemui pria yang mengaku sebagai Bull itu, di mana Marco ingin memastikan apakah itu memang benar adalah Bull. Ia meminta istrinya untuk mengunci semua pintu dan jangan pergi kemana-mana sebelum ia kembali. Marco pun tiba di tempat yang dimaksud Adam. Ia perlahan mendekat untuk melihat sosok pria itu. Dan seketika Marco dibuat terkejut dan panik saat melihat pria yang ada di depannya memang benar adalah Bull. Tentu ia tak percaya bagaimana bisa ini terjadi, padahal dirinya salah satu orang yang menghabisi Bull malam itu. Tidak banyak kata yang terucap dari Marco selain kata maaf, karena dirinya hanya menjalankan perintah dari Norem. Namun kata maaf tak ada gunanya lagi, mengingat perbuatan Marco yang tanpa rasa kasihan ikut bersekongkol mengkhianatinya. Sesuai janjinya, ia pun akhirnya menghabisi Marco dengan cara yang mengerikan. Sementara istri Marco merasa cemas karena suaminya belum juga kembali. Tak berapa lama, ia mendapat telepon dari Marco. Namun yang berbicara di ponsel itu bukanlah suaminya, melainkan itu adalah Bull. What's going on? Can you come home? Marco? Diane, I know you recognise my voice. Bull? Told you it was. Oh, where's Marco? Oh, where's Marco? Diane, Merasa suaminya dalam bahaya, ia pun bergegas menyusul. Dan akhirnya ia menemukan sang suami telah tewas mengenaskan. Esok harinya, terlihat Clive sedang menjemput anaknya dari sekolah. Saat berjalan menuju parkiran mobil, ia terkejut melihat Bull menyapanya dari dalam mobil. Seketika ia ketakutan, seolah tak percaya melihat Bull ada di hadapannya. Lalu Bull mengajak Clive ke pekan raya. Namun Clive menolak karena ia ingin mengantar anak-anaknya pulang. Bull pun mempersilahkan kedua anaknya untuk ikut. Ajakan ini persis seperti saat dirinya dijemput paksa oleh Clive dan Marco sebelum akhirnya ia dijebak dan dieksekusi secara mengerikan. What are you gonna do? We're gonna go on the rides, Clive. Sepanjang jalan Clive menangis menyesali perbuatannya. Ia terus memohon maaf dan meminta Bull tidak menyakiti kedua anaknya. Bull lalu meminta Clive menghubungi Gary supaya mau datang ke pekan raya dengan cara apapun. Kalau tidak, maka ia tidak bisa menjamin keselamatan Clive dan kedua anaknya. Singkat cerita, mereka pun tiba di pekan raya
tempat di mana Bull dijebak dan akhirnya dibawa paksa sebelum dieksekusi. Clive akhirnya mampu menghadirkan Gary yang kini menunggu di salah satu wahana. Clive bernasib baik karena ia lolos dari aksi balas dendam Bull, karena sebenarnya target utama Bull adalah Gemma, Gary, dan Norem. Tak menunggu lama, Bull pun segera menghampiri Gary yang sedang berdiri menunggu kedatangan Clive. Namun bukannya Clive yang datang, melainkan Bull yang langsung menempatkan sebuah pisau di antara kedua kakinya. Gary. Bull lalu membawa Gary menaiki wahana berputar. Spin it like you're trying to kill us. I'm serious. Wahana itu pun berputar dengan kecepatan tinggi. Di sini Bull menanyakan di mana Gemma dan Aiden putranya. Tentu saja Gary sangat ketakutan dan menyadari nyawanya sedang terancam. Ia pun meminta maaf lalu mengungkapkan bahwa ia dan Gemma telah lama berpisah. Tapi ia mengatakan kalau Norem sepertinya tinggal di daerah Shardfont. Namun meskipun Gary telah memberi informasi, nyatanya Gary tak luput dari aksi balas dendam sadis Bull karena telah menyelingkuhi istrinya. Ia pun menyayat selangkangan Gary hingga tewas mengenaskan. Setelah itu, Gary melanjutkan perjalanan untuk mencari target utamanya, yaitu Gemma dan sang mertua. Namun ia kesulitan mencari keberadaan mantan istrinya itu. Kemudian, ia memutuskan mendatangi klub malam. Dengan pengalaman dunia kriminalnya, ia yakin dapat menemukan petunjuk di tempat ini. Dan benar saja, di sana ia melihat seorang pria kurir narkopi yang sedang bertransaksi. Seketika Bull pun menghampiri pria itu dan membawa paksa ke dalam kamar mandi. Bull memaksa pria itu menghubungi bosnya dan berpura-pura ada seorang pria yang ingin membeli barang dalam jumlah besar. Bull sangat yakin kalau bandar besar pasti kenal dengan sosok mantan istrinya itu. Sesampainya di lokasi, Bull pun bertemu dengan sosok sang bandar bernama Dave. Dave meminta Bull memperlihatkan uangnya terlebih dahulu sebelum ia memberikan barangnya. Namun bukannya memperlihatkan uang, Bull justru berdiri dan langsung menebus tangan pria itu. Karena sudah tak berdaya lagi, pria itu pun akhirnya mengaku kalau ia sangat mengenal Gemma, bahkan ia tahu di mana alamatnya. Tanpa berlama-lama, Dave pun mengantar Bull ke rumah baru Gemma. Sesampainya di sana, ia turun dari mobil lalu perlahan mendekat dan masuk ke dalam rumah. Di sana Bull mendapati mantan istrinya itu sedang tertidur di atas kursi. Kemudian ia mendekatkan wajahnya ke arah Gemma. Hingga inilah yang terjadi. Ia tak kuasa menahan ketakutannya sesaat mengetahui Bull yang ia kira telah tewas kini berdiri di hadapannya. Rasa bersalah dan penyesalan pun terpancar jelas di raut wajahnya, di mana selama ini ia selalu merendahkan Bull, bahkan sampai hati berselingkuh dengan rekannya. Kata maaf tak berguna lagi baginya. Ia kembali datang untuk membuat perhitungan sesuai janjinya. Bull meminta Gemma menghubungi Norem untuk datang, sekaligus memberitahu kalau dirinya telah kembali. Gemma terus memohon maaf atas perbuatannya dahulu, dan memohon supaya Bull tak menyakitinya. Namun karena tak punya pilihan, mau tak mau ia pun menghubungi Norem ayahnya. Dad. Paul's outside. How long will it be? 25 minutes. Oh, what are you gonna do, Paul? Setelah beberapa saat, Norem pun sampai di tempat. Ia keluar dari mobil, lalu berjalan perlahan sambil membawa sebuah senjata. Dengan langkah waspada, ia perlahan masuk, lalu seketika Bull pun menincapkan pisau ke kaki Norem. Gemma. Sama seperti yang lain, Norem tak mengerti bagaimana bisa Bull masih hidup. Tanpa banyak bicara, Bull langsung melakukan aksi brutal yang membuat Norem merasakan siksaan, yang membuat Norem merasakan penyiksaan yang begitu pedih. Kemudian Bull langsung menghampiri Gemma yang telah sekarat, lalu menanyakan di mana Aiden berada. Namun Gemma tak mau mengatakan
dan terlihat hanya terus menangis. Karena tak sabar, Bull mengambil bantal dan membekam wajah Norem. Lalu ia mendudukinya hingga membuat Norem tewas di depan mata Gemma sendiri. Pada akhirnya, Gemma pun memberitahu bahwa Aiden tak lagi bersamanya dan kini hidup gelandangan di kolong jembatan di pusat kota. Tentu saja Bull semakin murka mendengarnya. Tanpa pikir panjang, Bull pun langsung menghabisi sang mantan. Setelah dari sana, Bull menyusuri jalanan kota untuk mencari putranya. Hingga setelah mencari ke beberapa titik, Bull akhirnya berhasil menemukan Aiden yang kini telah remaja. Look at me. Aiden, look at me. Bull begitu terpukul melihat kondisi anaknya yang tidak terurus, hidup gelandangan di bawah jembatan yang kumuh. Come here. Aiden, come on, son. Let's get you out of here. Come on. Singkat cerita, Bull membawa Aiden menuju suatu tempat, dan tempat yang dituju adalah sebuah gereja. Bull pun membawa Aiden masuk ke dalam dan menidurkannya di atas lantai. Keesokan harinya terlihat seorang wanita pengurus gereja yang akan masuk ke dalam gereja tersebut. Saat akan masuk, ia terkejut melihat seorang anak tergeletak di lantai. Ia pun segera masuk untuk memeriksanya. Dan secara bersamaan, ia dikejutkan kemunculan Bull yang kini terlihat berbeda dengan matanya yang hitam menyeramkan. Dan di sini akhirnya kita mengetahui bahwa sebenarnya Bull memang benar telah tewas dalam peristiwa malam itu. Dan aksi brutal yang menghabisi mantan istri, mertua dan rekan-rekannya itu adalah sosok arwah Bull yang gentayangan untuk membalaskan dendamnya. Si wanita itu pun ketakutan dan memohon supaya Bull tak menyakitinya. Bull memang tak berniat demikian. Justru ia memohon supaya wanita itu mau merawat Aiden yang kini tak punya siapa-siapa lagi. Setelah dendamnya terbalaskan dan menemukan orang yang tepat untuk menjaga sang putra, Bull pun merasa tenang dan perlahan meninggalkan gereja untuk kembali ke alam keabadian.